Tiga orang terjebak di dalam penjara balok, di mana semua benda di sana, bahkan toilet, terbuat dari balok. Mereka harus menyelesaikan berbagai tantangan agar bisa bebas. Kalau tidak, mereka akan selamanya terkunci di tempat itu. Mendengar aturan itu, ketiganya merasa campur aduk antara bersemangat dan tegang. Mark memberikan masing-masing dari mereka 8 balok, lalu menyuruh mereka memakai sarung tangan khusus untuk menyusun balok. Siapa yang lebih dulu menyelesaikan, akan mendapat 1 poin. Ketiganya langsung memulai. Namun, memakai sarung tangan khusus itu sangat merepotkan. Bagaimanapun mereka mencoba, balok tetap jatuh berantakan. David marah besar, sementara tadi sangka Alex justru berhasil menyusun balok lebih dulu dan mendapatkan 1 poin. Tantangan berikut pun segera dimulai. Mark kemudian memberi mereka masing-masing 10 kotak balok, lalu memerintahkan agar mereka menyusunnya seperti domino hingga bisa menjatuhkan balok terakhir ke dalam baskom. Siapa yang berhasil lebih dulu akan mendapat 1 poin. Mereka bertiga panik dan buru-buru menyusun. John dan David selesai hampir bersamaan, tetapi setelah diperiksa lebih cermat, ternyata John curang. Maka poin diberikan kepada David. Sebagai tambahan, Mark memberinya sebuah hamburger. Melihat hamburger itu, David justru berteriak kesal. Siapa yang bisa makan beginian? Tantangan ketiga adalah menebak suara. Di depan mereka ada 5 kotak berisi balok dengan jumlah yang berbeda. Tugas mereka adalah menggoyang-goyangkan kotak, lalu mengurutkannya dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Namun, semua kotak terasa hampir sama beratnya. Dalam desakan Mark, mereka menyelesaikan urutannya dengan cepat. Saat dibuka, urutan milik David salah satu, begitu juga dengan John. Tetapi Chris berhasil menebaknya dengan benar tanpa satu pun kesalahan, sehingga ia mendapatkan 1 poin. Tantangan keempat adalah melempar kaus kaki. Mereka harus melempar kaus kaki hingga bisa tersangkut di tiang sejauh 2 meter. Siapa yang paling banyak berhasil akan mendapat 1 poin. Namun, kaus kaki terlalu ringan dan tiangnya terlalu jauh, membuat tantangan ini sangat sulit. Berkali-kali mencoba, Chris baru berhasil ketika hanya tersisa 1 kaus kaki. David pun berhasil melempar, meski hanya mendarat di atas tumpukan balok. Mark mengatakan itu juga sah. Sementara itu, John lebih cerdik. Ia membasahi ujung kaus kakinya dengan air liur, lalu mengikat kedua kaus kaki jadi satu. Dengan cara itu, ia berhasil menggantungkan kaus kakinya ke tiang. Ia pun mendapatkan 1 poin tambahan. Setelah itu, Mark mengganti lokasi mereka ke sebuah penjara besi. Tantangan selanjutnya dilakukan di sana. Ia membawa 1 kotak penuh tisu toilet, dan memerintahkan mereka melempar balok melewati celah di antara kedua kaki. Masing-masing diberi 10 kesempatan. John dengan susah payah hanya berhasil memasukkan 4 balok. David berhasil 5 kali, sementara Chris lebih hebat lagi dengan langsung memasukkan 7 balok. Poin pun jatuh ke tangan Chris. Kini, skor John dan Chris sama banyak. Tapi siapa yang akan dilepaskan lebih dulu? Pada saat itu, Chris mendapat ide licik. Ia meminta David memukulnya untuk menciptakan keributan. Ketika Mark mendekat untuk memeriksa keadaannya, John diam-diam mencuri kuncinya. Sesaat kemudian, Mark mengumumkan bahwa John dan Chris boleh pergi. Mereka berdua terkejut karena begitu cepat bisa bebas, sementara David harus tetap tinggal di dalam sel. Namun, saat pergi, John dengan sengaja menjatuhkan kunci. Melihat itu, David sangat gembira. Ia memutuskan menunggu beberapa menit, lalu saat situasi sepi, ia buru-buru membuka pintu sel dan melarikan diri. Menurutmu, apakah Mark akan berhasil menangkapnya kembali?